Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Lubis dari kelas 10 MIA 5. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang materi gerak melingkar. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator dari gerak melingkar. Kompetensi dasar gerak melingkar adalah 1. Menganalisis besaran fisis gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melakukan percobaan. Berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Sedangkan indikator dari gerak melingkar adalah 1. Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar. 2. Menghitung besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tahukah kamu apa yang maksud dengan gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak pada benda yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Pada gerak melingkar, arah gerak setiap saat berubah meskipun kecepatannya tetap. Arah kecepatan yang setiap saat berubah mengakibatkan adanya percepatan yang senantiasa mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan yang demikian disebut percepatan sentripetal. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari antara lain mobil yang menikung, gerak kincir angin, gerak bulan mengelilingi bumi, dan gerak roda sepeda yang berputar pada porosnya. Sebelum kita membahas jenis-jenis gerak melingkar, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang putaran. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Dengan kata lain, satu putaran 2 pi radian. Pi dalam derajat sama seperti 180 derajat. Contoh, 60 derajat berapa putaran? Jika satu putaran 360 derajat, maka 60 per 360 sama dengan 1/6. Jika yang ditanya berapa radian, maka 60 per 360 dikali 2 pi radian, karena satu putaran 2 pi radian, maka hasilnya 1/3 pi radian. Contoh lain, 1/4 putaran berapa radian? Maka 1/4 dikali 2 pi radian sama dengan 1/2 pi radian. Jika yang ditanya berapa derajat, maka penyelesaiannya 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jika di dalam soal terdapat satuan RPM yang akan diubah ke radian per sekon, maka penyelesaiannya yaitu contoh 20 RPM berapa radian per sekon. Maksud dari RPM yaitu putaran per menit, maka penyelesaiannya 20 dikali 2 pi per 60, karena satu putaran 2 pi radian dan 1 menit 60 detik. Jadi hasil dari 20 dikali 2 pi per 60 yaitu 2/3 pi radian per sekon. Satuan dari radian per sekon disebut omega atau kecepatan sudut. Jika yang ditanya 20 RPM atau putaran per menit diubah ke putaran per sekon, maka penyelesaiannya yaitu 20/60, karena 1 menit 60 detik. Jadi hasilnya 1/3 putaran per sekon. Satuan dari putaran per sekon disebut Hz, sedangkan satuan Hz disebut frekuensi. Dengan istilah lain, F sama dengan 1/3 Hz. Jadi, satuan dari RPM bisa omega dengan satuan radian per sekon dan bisa juga frekuensi dengan satuan Hz. Secara garis besar, gerak melingkar terbagi menjadi dua. 1. Gerak melingkar beraturan. 2. Gerak melingkar berubah beraturan. Pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan memiliki omega konstan, atau dengan kata lain, memiliki kecepatan sudut atau kecepatan angular yang konstan dengan satuan radian per sekon.
Hubungan omega dengan kecepatan linear atau v adalah Pi sama dengan omega kali R dengan keterangan R yaitu jari-jari dengan satuan meter, Pi yaitu kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Karakteristik besaran-besaran tersebut pada gerak melingkar beraturan yaitu A. Periode dan frekuensi. Periode atau T besar yaitu waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu putaran penuh, sedangkan frekuensi atau F yaitu menunjukkan jumlah putaran yang terjadi pada benda selama 1 sekon. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T atau periode sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. Sedangkan frekuensi atau F yaitu F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Dengan keterangan T yaitu periode dengan satuan sekon, N yaitu jumlah putaran, T yaitu waktu putaran dengan satuan sekon. B. Kelajuan linear dan kecepatan sudut. Kelajuan linear atau Pi menunjukkan perbandingan antara panjang lintasan yang tempuh benda dalam satu kali putaran. Arah kelajuan benda pada gerak melingkar dengan laju konstan tegak lurus terhadap arah percepatannya. Besarnya kelajuan linear dapat dinyatakan dengan rumusan berikut. Pi sama dengan 2πr per T besar atau Pi sama dengan 2πrf dengan keterangan Pi yaitu kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, T besar yaitu periode dengan satuan sekon, F yaitu frekuensi dengan satuan Hz, R yaitu jari-jari lintasan dengan satuan cm. Adapun kecepatan sudut atau kecepatan angular atau omega merupakan sudut yang ditempuh benda tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut pada benda yang melakukan gerak melingkar dengan laju tetap selama tetap. Kecepatan sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan 2pi per T besar atau omega sama dengan 2pi F dengan keterangan omega yaitu kecepatan angular dengan satuan radian per sekon atau rpm, T besar yaitu periode dengan satuan sekon, F yaitu frekuensi dengan satuan Hz. C. Percepatan sentripetal dan percepatan sudut. Arah percepatan sentripetal atau AS selalu menuju ke pusat lingkaran, tetapi vektor kecepatan linear menuju arah gerak benda secara alami atau lurus, sedangkan arah kecepatan sudut searah dengan putaran benda. Percepatan sentripetal digunakan untuk mengubah arah kecepatan sehingga lintasan benda berbentuk lingkaran. Percepatan sentripetal dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. AS sama dengan pi kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat kali R dengan keterangan AS yaitu percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon pangkat 2, pi yaitu kecepatan linear dengan satuan meter per sekon, R yaitu jari-jari lintasan dengan satuan sentimeter, omega yaitu kecepatan angular atau kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon atau rpm. Percepatan sentripetal menunjukkan berlakunya gaya sentripetal yang dapat dituliskan sebagai berikut. Fs sama dengan M kali AS atau Fs sama dengan M dikali pi kuadrat per R atau Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Percepatan sudut atau A omega menunjukkan perubahan kecepatan sudut tiap satu satuan waktu. Percepatan sentripetal dan percepatan sudut dapat dituliskan dalam rumus berikut. A omega sama dengan A omega delta omega per delta T dengan keterangan A omega yaitu percepatan sudut atau radian per sekon kuadrat. Delta omega yaitu perubahan kecepatan sudut
atau dengan satuan radian per sekon. Delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Sehingga kecepatan surut pada benda yang melakukan gerak melingkar dengan laju konstan selalu tetap. Akibatnya percepatan surut bernilai 0. Untuk mencari banyaknya putaran, rumusnya sebagai berikut. N sama dengan theta per 2pi dengan keterangan theta yaitu sudut dengan satuan radian. Untuk mencari jarak, rumusnya S sama dengan theta kali R dengan keterangan S yaitu jarak dengan satuan meter. Untuk mencari theta, rumusnya yaitu theta sama dengan omega kali T dengan keterangan theta yaitu sudut dengan satuan radian, omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, T yaitu waktu dengan satuan sekon. Contoh soal 1. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari lintasan 50 cm dan melakukan 6 putaran selama 3 menit. Tentukan. Diketahui R sama dengan 50 cm atau jika diubah ke meter menjadi 0,5 meter. N yaitu sama dengan 6 putaran selama 3 menit. T sama dengan 3 menit. Ditanya A periode, B frekuensi, C omega, D kecepatan linear atau pi. Pertama, mencari periode dengan rumus T per N, yaitu cara penyelesaiannya 180 per 6 sama dengan 30 sekon. Yang kedua, frekuensi menggunakan rumus 1 per T besar sama dengan 1 per 30 Hz. Mencari omega sama dengan 2 pf, yaitu 2 pi dikali 1 per 30 sama dengan pi per 15 radian per sekon. Yang keempat, mencari kecepatan linear atau pi menggunakan rumus omega dikali R. Jadi cara penyelesaiannya pi per 15 dikali 0,5 sama dengan pi per 30 meter per sekon. Contoh soal nomor 2. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 5 cm dan frekuensi 25 Hz. Tentukan besaran A omega, B kecepatan linear atau pi, C theta dalam waktu 2 sekon, D jarak dalam waktu 2 sekon. Diketahui R sama dengan 5 cm. Jika diubah ke meter menjadi 0,05 meter. F sama dengan 25 Hz. Ditanya omega, yaitu cara penyelesaiannya dengan menggunakan rumus 2pi dikali F sama dengan 2pi dikali 25 sama dengan 50 pi radian per sekon. Kedua, cara mencari pi atau kecepatan linear dengan menggunakan rumus omega dikali R sama dengan 50 pi dikali 0,05 sama dengan 25 pi meter per sekon. Ketiga, mencari theta dalam waktu 2 sekon dengan menggunakan rumus theta sama dengan omega dikali T sama dengan 50 pi dikali 2. Theta sama dengan 100 pi radian. Keempat, mencari jarak dalam waktu 2 sekon dengan menggunakan rumus S sama dengan theta dikali R. Jadi penyelesaiannya sama dengan 100 pi dikali 0,05. S sama dengan 5 pi meter. Contoh ketiga, roda sebuah mobil yang sedang melaju berputar dengan kecepatan sudut 75 radian per sekon. Garis tengah roda 80 cm.
Hitunglah jarak yang ditempuh mobil dalam 1 jam. Diketahui omega sama dengan 75 radian per sekon. Jari-jarinya atau R yaitu 40 cm. Jika diubah menjadi meter menjadi 0,4 meter. Ditanya jarak dalam waktu 1 jam. Terlebih dahulu kita harus mencari tetanya dengan menggunakan rumus omega dikali T sama dengan 75 dikali 3600 sama dengan 270.000 radian. Sedangkan yang ditanya tadi jarak dalam waktu 1 jam. Jadi penyelesaiannya S sama dengan theta dikali R. S sama dengan 270.000 dikali 0,4. S sama dengan 108.000 meter. Contoh keempat, sebuah benda bermassa 20 gram diputar dengan alat sentripetal sehingga lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 50 cm dalam waktu 8 detik berputar 20 kali. Tentukan A. periode, B. kecepatan linear, C. AS, D. gaya sentripetal. Diketahui M atau massa sama dengan 20 gram. Jika diubah ke kilogram menjadi 0,02 kilogram. R sama dengan 50 cm. Jika diubah menjadi meter menjadi 0,5 meter. T sama dengan 8 sekon. M sama dengan 20 kali. Pertama kita harus mencari periode dengan menggunakan rumus T per N sama dengan 8 per 20 sama dengan 0,4 sekon. Kedua, mencari kecepatan linear atau pi. Pertama, kita harus mencari omeganya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 2pi per T sama dengan 2pi per 0,4. Omega sama dengan 5pi radian per sekon. Kemudian setelah mendapat omeganya, kita mencari pi-nya dengan menggunakan rumus omega dikali R sama dengan 5pi dikali 0,5. Pi sama dengan 2,5 pi. Jadi P sama dengan 2,5 pi. Ketiga, mencari AS dengan menggunakan rumus pi kuadrat per R sama dengan 2,5 pi kuadrat per 0,5. AS sama dengan 12,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Keempat, mencari Fs dengan menggunakan rumus M dikali AS. Fs sama dengan 0,02 dikali 12,5 pi kuadrat. Fs sama dengan 0,25 pi kuadrat Newton. 2. Gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar dengan kecepatan linearnya selalu berubah atau laju berubah disebut gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Kecepatan linear meningkat apabila perubahan percepatan searah dengan kecepatan. Apabila perubahan percepatannya berlawan arah dengan kecepatan, maka kecepatan linearnya menurun. Gerak melingkar berubah beraturan memiliki alfa yang konstan. Selain itu, gerak melingkar berubah beraturan memiliki omega 0 berubah menjadi omega T. Untuk mencari omega T, kita menggunakan rumus yaitu omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Sedangkan untuk mencari theta pada gerak melingkar berubah beraturan dengan menggunakan rumus theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah 1/2 dikali alfa dikali T kuadrat. Untuk mencari WT kuadrat dengan menggunakan rumus yaitu WT kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alfa dikali omega.
Pembahasan yang ketiga yaitu gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aplikasi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A. Hubungan roda-roda. Terdapat 3 macam hubungan antar roda, yaitu 2 roda dengan poros yang sama, 2 roda dihubungkan satu rantai, 2 roda yang saling bersinggungan. A. 2 roda dengan poros yang sama. 2 roda berbeda ukuran berada pada satu poros yang sama. Akibatnya 2 roda mempunyai kecepatan sudut yang sama dengan arah yang sama pula. Oleh karena itu, panjang jari-jari berbeda, maka percepatan linearnya akan berbeda. Maka besar ukuran jari-jari roda, maka akan makin besar kecepatan linearnya. Persamaan matematis yang berlaku pada 2 roda dengan poros yang sama adalah sebagai berikut. Omega 1 sama dengan omega 2 menjadi Pi 1 per R1 sama dengan Pi 2 per R2. 2 roda dihubungkan satu rantai. Ketika 2 roda dihubungkan dengan sebuah rantai, maka kedua roda tersebut akan memiliki kecepatan linear yang sama. Tidak hanya besar kecepatan linear yang sama, tetapi juga arah dari gerakan roda. 2 roda yang dihubungkan berbeda dalam hal kecepatan sudutnya. Berdasarkan uraian tersebut berlaku Pi 1 sama dengan Pi 2. Ketiga, hubungan roda yang saling bersinggungan. Contoh, roda-roda yang saling bersinggungan adalah pada mesin jam. Apabila roda pertama berputar searah jarum jam, maka roda kedua berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, besar kecepatan linear kedua roda sama. Berdasarkan uraian tersebut berlaku Pi 1 sama dengan Pi 2 dengan keterangan Pi 1 yaitu kecepatan linear roda 1 dengan satuan meter per sekon. Pi 2 yaitu kecepatan linear roda 2 dengan satuan meter per sekon. Contoh soal. Diketahui R1 24 cm, R2 sama dengan 8 cm, R3 sama dengan 12 cm. Jika kelajuan linear roda atau Pi 1 sama dengan 2 meter per sekon, maka berapakah kecepatan sudut roda ketiga atau omega 3? Cara penyelesaiannya, pertama kita harus melihat hubungan dari roda-rodanya. Hubungan roda 1 dengan roda 2 yaitu sepusat, sehingga menggunakan rumus omega 1 sama dengan omega 2 menjadi Pi 1 per R1 sama dengan Pi 2 per R2. Cara penyelesaiannya, Pi 1 yaitu 2, R1 yaitu 24, Pi 2 tetap Pi 2, R2 yaitu 8. Jadi 2 per 24 sama dengan Pi 2 per 8. 24 sama 8 sama-sama dibagi menjadi 8, yaitu 24 bagi 8 3, 8 bagi 8 1. Jadi Pi 2 sama dengan 2 per 3 meter per sekon. Sedangkan hubungan roda kedua dengan roda ketiga yaitu dihubungkan dengan satu rantai, sehingga menggunakan rumus Pi 2 sama dengan Pi 3. Pi 2 2 per 3 meter per sekon sama dengan Pi 3. Jadi Pi 3 sama dengan Pi 2, yaitu 2 per 3 meter per sekon. Sedangkan yang ditanya yaitu omega 3. Jadi omega 3 sama dengan Pi 3 per R3. Omega 3 sama dengan 2 per 3 per 0,12 meter. Omega 3 sama dengan 100 per 18 radian per sekon. Omega 3 sama dengan 50 per 9 radian per sekon. B. Jarum jam. Jam terdiri atas 3 jarum jam menunjukkan angka satuan jam, menit, dan detik. Ketiga jarum tersebut berputar dengan kecepatan yang berbeda karena masing-masing jarum menunjukkan jenis waktu yang berbeda. Poros jarum jam berperan sebagai pusat lingkaran, sedangkan jarum jam akan berputar sesuai dengan fungsi waktu masing-masing. C. Ban motor. Ban motor melakukan gerak melingkar terhadap poros ban. Kecepatan bermotor akan berubah-ubah sesuai dengan keinginan pengendara menggunakan bantuan rem dan gas. D.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi gerak melingkar. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.